bahwa di tahun ini, di tahun 2022, Australia Awards Indonesia ini memasuki fase yang baru. Jadi sejak bulan April 2022 kemarin kami memasuki fase yang baru dan ada beberapa perubahan dan pembaharuan di dalam program kami. Jadi kami bermaksud mengundang Bapak Ibu sekalian hari ini untuk memberikan informasi mengenai pembaharuan sekaligus perkenalan bagi mungkin beberapa perwakilan organisasi yang mungkin masih tidak familiar dengan Australia Awards sehingga sekarang sudah bisa berkenalan begitu dengan program kami. Jadi kami ingin memberikan informasi terkini mengenai beasiswa mengenai program Australia Awards Indonesia, sekaligus juga mengundang alumni untuk memberikan sharing atau pengalaman semasa studi dan juga sekembalinya dari Australia. Karena tentu saja alumni ini merupakan produk utama, mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau hasil utama atau output dari program yang selama ini sudah berjalan hampir 70 tahun. Jadi kami sudah berjalan dari tahun 53. Untuk awal dari kegiatan ini, kami akan memutar satu video perkenalan mengenai Australia Awards Indonesia, terutama bagi Bapak Ibu yang masih belum terlalu familiar dengan program kami bisa lebih dikenal. Silakan. Apakah Anda ingin mendorong terbentuknya generasi penerus yang membuat perubahan positif di Indonesia? Ayo, ajak rekan kerja dan masyarakat di daerah Anda untuk mendaftarkan diri ke beasiswa Australia Awards. Beasiswa Australia Awards adalah beasiswa internasional bergengsi yang ditawarkan oleh pemerintah Australia. Beasiswa ini diberikan untuk memperoleh gelar PhD dan Master atau menjalani studi singkat di perguruan tinggi Australia. Beasiswa ini telah menjadi bagian penting dari program bantuan pemerintah Australia di Indonesia sejak tahun 1953. Australia Awards in Indonesia bertujuan mendukung pembangunan di Indonesia melalui kontribusi positif dari alumni yang menjadi ahli profesional di bidangnya masing-masing. Selama lebih dari 70 tahun, sudah lebih dari 13.000 warga negara Indonesia mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan jangka panjang atau pendek di Universitas Australia. Banyak dari alumni yang kemudian menempati posisi kepemimpinan dan membuat perubahan signifikan di Indonesia, serta membantu menjalin hubungan antar warga yang langgeng dengan Australia. Australia Awards in Indonesia menawarkan beasiswa jangka panjang dan studi jangka pendek meliputi beasiswa master, menyasar agen perubahan dengan fokus utama ke kelompok sasaran pemerataan. Beasiswa PhD, menyasar pembuat kebijakan masa depan, pemberi masukan untuk kebijakan, peneliti akademis, dan dosen yang berprestasi. Kedua beasiswa ini memberikan kesempatan untuk studi di universitas di Australia sesuai pilihan penerima beasiswa. Beasiswa Split-Side Masters, menyasar staf instansi pemerintah yang dipilih sesuai dengan persyaratan program. Beasiswa ini memberikan kesempatan untuk studi selama 1 tahun di universitas di Indonesia dan dilanjutkan dengan studi 1 tahun berikutnya di universitas di Australia. Di akhir masa studi, penerima beasiswa akan mendapatkan 2 gelar master di bidang yang berkaitan. Beasiswa studi singkat, menyasar profesional karir menengah dan pejabat senior dari organisasi di sektor prioritas kerjasama bilateral Indonesia dan Australia. Beasiswa studi singkat memberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan, dan menjalin jejaring profesional di Australia. Semua penerima beasiswa mendapatkan dukungan dari Australia Awards. Dukungan tersebut mulai dari sebelum berangkat, saat berada, dan selesai studi di Australia. Untuk biaya studi, biaya hidup, penerbangan pulang pergi ke Australia juga disediakan bagi penerima beasiswa. Australia Awards memberikan dukungan kesetaraan partisipasi bagi kelompok sasaran pemerataan yang terdiri dari perempuan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dari provinsi sasaran pemerataan. Australia
Australia Awards juga memastikan jumlah yang berimbang antara penerima beasiswa perempuan dan laki-laki. Studi di Australia merupakan pengalaman yang berharga dan sangat menyenangkan. Australia memiliki komunitas yang beragam, masyarakat yang toleran dan demokratis, serta menyediakan layanan pendidikan dari universitas-universitas terbaik dunia. Australia adalah tujuan paling populer bagi pelajar Indonesia dan terpopuler ketiga di dunia bagi pelajar internasional. Ada 43 universitas di Australia yang dapat dipilih, dan 7 diantaranya termasuk dalam 100 universitas terbaik di dunia, dan 22 diantaranya termasuk dalam 100 universitas terbaik dunia untuk universitas yang berusia di bawah 50 tahun. Nah, tunggu apa lagi? Ayo, ajak masyarakat di daerah Anda untuk mendaftarkan diri ke beasiswa Australia Awards. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut ini di www.australiaawards.indonesia.org. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah mengenal program kami, tentu saja kami ingin memperkenalkan tim kami dari Australia Awards dan juga tim yang hadir dari Jakarta untuk melakukan sosialisasi di minggu ini di Kupang. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Diwia Anindya Cita, bisa dipanggil Nindya. Di tim Australia Awards, saya ada di tim PhD and Masters sebagai Inclusion and Accessibility Manager. Dari Australia Awards saya juga ada satu tim lagi, ini dari Kupang. Silakan. Nama saya Sugeng Prayudi, di tim AIS di bagian tim Monesnya. Silakan dari. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Mary Ginting. Saya Program Manager untuk Australia to World Program dari Kedutaan Besar Australia Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari Kementerian Sekretariat Negara dari Biro Kerjasama Luar Negeri. Terima kasih. Selamat siang semua. Salam kenal. Nama saya Amanda Sheila. Saya juga anggota tim AAI sebagai Partnerships and Linkages Advisor. Terima kasih. Baik, sudah. Terima kasih perkenalannya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, saya ingin mengundang perwakilan dari alumni untuk memberikan pengamatan, pengalaman, sharing, dan juga impression begitu mengenai program Australia Awards. Mungkin saya sudah mengundang beberapa perwakilan dari masing-masing jenis jenis program yang tadi ditawarkan, kan ada S2, S3, dan juga short course. Dan juga ada program satu lagi yaitu alumni grant scheme. Nanti masing-masing dari perwakilan alumni ini akan saya minta untuk memberikan remarks. Mungkin yang pertama dari jenis alumni jenis studi yang paling lama yaitu S3. Saya minta mungkin Ibu Maria bisa memberikan remarks sedikit. Terima kasih Ibu Mbak Nindya, kita biasa panggil. Saya sebenarnya been very long time, 17 years ago. Saya pikir kayaknya akan ada yang lebih muda yang akan share ya, maksudnya 2005 saya pulang dari sana, jadi long time. Tetapi saya ingin share, jadi saya waktu itu masih Bapak Prof. Umbudata, beliau ada di sini, our former rector. He was very supportive, thank you Pak, Bapak Prof. Memang mendapatkan scholarship di Australia Awards ini, saya benar-benar gimana ya mau mengatakannya, saya merasa sangat beruntung. Maybe I was like one of the luckiest person to get the scholarship, dan dukungannya tuh luar biasa, baik master maupun PhD. Jadi mungkin yang akan saya ceritakan adalah waktu saya dapat PhD itu 2000 in the year 2000. Saya pergi berdua, pulang berempat. Jadi dapat support yang luar biasa di sana.
baik dalam pendidikan maupun personal life atau family life ya. Saya pikir sekarang support itu pasti masih terus ada, dan memang kalau ada yang baru mungkin akan lebih fresh ya, supportnya seperti apa. Tapi yang kita rasakan memang ini Australia Awards itu kalau saya boleh mendeskripsikan, agak sedikit memanjakan kita sebenarnya ya, karena memang banyak sekali yang kita dapat, mulai dari pre-departure training karena kita dapat support itu, terus di sana juga luar biasa banyak sekali pihak yang membantu, baik dari universitas maupun dari international license officer. Terus selama di sana mereka selalu memberikan dukungan kepada kita sampai akhirnya kita selesai. Dari waktu pulang juga masih terus mendapatkan dukungan itu. Jadi dukungan Australia Award sangat luar biasa. Saya berpikir bahwa hanya dari pengamatan saya, karena setelah pulang sebagai dosen saya kembali ke Universitas Nusa Cendana dan bekerja sebagai dosen yang masih terus juga menjalin hubungan dan network ya dengan Australia Awards. Apakah itu dalam program ELTA, saya sudah bergabung di ELTA sejak 2011 sebagai trainers. Ada banyak hal yang kita dapat ya, banyak kita dapat, dan pada saat kita pulang sebenarnya itu saatnya kita untuk berbagi pengalaman, dan juga tidak hanya berbagi pengalaman, tapi kita boleh memberikan peran itu, apakah di dalam komunitas kerja, tempat kerja kita, ataupun dalam lingkungan yang lebih luas ya. Dan itu mungkin yang saya ingat sekali, memang pulang belum lama itu saya ada sebuah program yang kami sebut sebagai Unibridge ya. Jadi building relations through international dialogue and engagement. Jadi itu melibatkan student-student kami dengan student-student di Australia untuk mengenal. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia, dari sini belajar bahasa Inggris, dan mereka secara online itu. Jadi mereka juga membicarakan culture dan selain bahasa ya. Jadi mereka saling mengenal, dan itu yang memperkuat hubungan antar orang di kedua negara ini, yang pasti akan ujungnya ke sana, memperkuat hubungan kedua negara. Itu kalau menurut saya. Tadi mengenai mungkin saya juga ingin memberikan sedikit bukan pernyataan ya. Saya rasa sekarang banyak orang dari tempat ini yang sudah cukup mengenal atau familiar with the scholarship, dan saya pikir juga itu terbukti daripada pelamar ELTA misalnya, karena itu one of the AI programs. Itu ratusan, 500-an orang, kadang-kadang 300-an sampai 400-an applicants every year, walaupun memang seat yang tersedia itu terbatas 30 orang. Tapi itu menunjukkan bahwa begitu banyak sebenarnya yang sudah mengenal itu. Tapi memang saya tahu bahwa makin ke sini it's very competitive, dan saya merasa juga tidak banyak lagi juga yang dapat. Kalau bisa dapat lebih banyak, ini permintaan termasuk yang dari Undana juga nih ya Allah Prof. Kalau bisa ada yang bisa lolos akan duit. Sehingga tapi dengan ELTA, di samping tadi yang master dan PhD, dengan ELTA juga itu sangat-sangat membantu, karena mereka tidak saja mendaftar ke AI, tapi juga bisa mendapat scholarship dari yang lain. Saya tidak tahu saya diberi waktu berapa menit, tapi saya pikir itu saja ya dari saya, tapi ya kita tetap berkontribusi di mana saja kita bekerja. Kira itu saja, thank you. Terima kasih, kita berikan nanti kita akan kembali lagi ke testimoni ataupun sharing dari alumni, tapi saya akan minta tim yang dari Jakarta untuk tim sosialisasi ini untuk memberikan klimaks juga, mungkin diawali oleh Mbak Mary ya, sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Australia. Silakan Mbak Mary.
Ya, selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi dengan saya, Mary Ginting. Mungkin saya di depan ya, biar enak melihatnya. Iya, tadi seperti yang di video tampilkan ya, ini program kita tuh sudah ada dari tahun 1953 ya, Nindya ya. Ternyata sudah lama ya. Program Australia Awards itu sebenarnya diberikan ke Indonesia gitu, yang didanai oleh pemerintahan Australia itu sudah lama. Nah, dari tahun 1953 ini sampai sekarang, kita tuh memasuki beberapa fase sebenarnya. Ada setiap fase itu kita pasti ada lakukan kayak semacam perubahan-perubahan atau update tertentu yang mana lebih disesuaikan untuk target tertentu atau mempunyai sasaran-sasaran yang tepat sasaran gitu. Jadi untuk fase yang ini, yang tahun ini sebenarnya tujuannya tuh penekanannya tuh lebih untuk ke diversity dan juga social inclusion. Nah, maksudnya apa? Itu nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh tim AI. Nah, program ini sebenarnya adalah hasil dari kerjasama yang baik antara pemerintahan Australia dan juga pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini, untuk yang Australia diwakilkan oleh Australian Embassy Jakarta, dan juga untuk pemerintahan Indonesia diwakilkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Oleh sebab itu, Pak Ilham juga bisa hadir di sini bersama tim kami sosialisasi untuk mendampingi kita mengadakan sosialisasi, karena sebentar lagi bulan Februari itu kita akan mengadakan pembukaan beasiswa di untuk Intek 2024. Nah, program ini tadi sepertinya sudah ada di video tujuannya apa. Intinya sebenarnya tujuannya sama, mungkin penekanan setiap fase aja yang berbeda, sedikit berbeda. Jadi tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dan juga meningkatkan hubungan Australia-Indonesia. Nah, harapan kami tentunya dengan jaringan yang Bapak Ibu miliki, di mana tempat Bapak Ibu bekerja, atau mungkin ada kolega atau saudara yang mungkin berminat untuk melanjutkan studinya di Australia, baik S2, S3, ataupun ada opsi tadi ada Speedside, mungkin bisa dibantu untuk disebarkan informasinya yang terupdate. Untuk teknisnya, persyaratannya segala macam seperti apa, itu nanti mungkin tim AI yang akan menjelaskan. Jadi tim AI ini adalah tim yang membantu kami untuk melakukan pelaksanaan Australia Awards Indonesia, program di Indonesia. Baik, mungkin dari saya itu saja ya. Dan untungnya kami juga beruntung sekali ya, NTT itu termasuk menjadi target provinsi dari Australia Awards program ini. Di fase sebelumnya juga masih, dan sekarang juga masih. Nah, perbedaannya sedikit, mungkin kalau yang di fase sebelumnya kita mempunyai 7 target provinsi. Kalau di fase sekarang kita mempunyai 14 target provinsi, di mana NTT masih tetap menjadi target dari program scholarship ini. Jadi selamat untuk NTT, semoga kesempatan yang diberikan ini, yang terus diberikan ini kepada warga masyarakat NTT itu dapat menjadi semangat ya, untuk terus dapat mengembangkan bagi yang berminat gitu studi di Australia, untuk berkelanjutan supaya tetap berupaya untuk melamar. Dan setiap tahun kan kita buka gitu, jadi mungkin tolong disebarkan informasinya, karena ini sangat penting, karena untuk persiapannya mungkin butuh waktu, makanya kita adakannya sekarang gitu ya, tidak mepet-mepet di bulan Februari nanti. Baik, mungkin dari saya terima kasih. Sekian, saya lanjutkan kembali ke Nindya. Baik, terima kasih Mbak Mary. Kita berikan tepuk tangan dari Embassy. Mungkin berikutnya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Mary bahwa bilateral partner, mitra bilateral kami di Indonesia, di pemerintah Indonesia adalah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi sangat baik apabila paparan berikutnya atau remarks berikutnya disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah nih akhirnya saya bisa bersama tim bisa kembali hadir ke Kupang, karena terakhir kali kami outreach waktu itu mungkin jauh sebelum pandemi ya. Alhamdulillah Kupang, Provinsi NTT khususnya tetap menjadi salah satu daripada equity targeted province ya.
Jadi kami memang melihat banyak potensi untuk pengembangan sumber daya manusia yang masih bisa terus dilakukan di Provinsi NTT. Nah, terkait dengan hal ini memang benar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mary bahwa perlu kita ketahui bahwa kerjasama beasiswa Australia ini merupakan bentuk turunan dari komitmen kedua negara antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Jadi kami tiap 5 tahun sekali Bapak Ibu, kami memiliki perjanjian yang biasa disebut dengan subsidiary arrangement begitu. Jadi tiap 5 tahun kembali, tiap 5 tahun sekali kita review, selalu kita review apa saja hal-hal yang bisa diperbaiki ke depan. Nah, untuk masa transisi ini, untuk kita baru saja menyepakati SA yang baru di pertengahan tahun ini, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mary, selain ada penambahan daripada kategorisasi provinsi yang menjadi target, juga ada kelompok-kelompok yang menjadi target. Jadi tadi sudah disampaikan melalui video, ada beberapa termasuk dari women with disadvantage maupun juga dari kelompok disability. Nah, saya pikir sebelum hari ini Bapak Ibu, kemarin kami bersama tim dari AI, dari Kedutaan Besar Australia, kami sudah mengunjungi beberapa tempat ya. Kami sudah berkunjung ke Ibu Sekda, kami sudah berkunjung juga ke berbagai organisasi masyarakat, hadir juga di sini Ibu dari LBH API, kemarin kami juga hadir juga ke Garamin. Kami juga sempat berkunjung ke desa Tablolong ya. Jadi kami melihat sendiri bagaimana masyarakat NTT ini sepertinya sangat semangat untuk belajar, begitu. Sangat semangat untuk terus mengembangkan potensi dirinya, gitu. Saya melihat langsung bagaimana bapak-bapak maupun ibu-ibu yang di desa Tablolong kemarin berkenan hadir untuk melihat rencana program yang akan dibiayai oleh pemerintah Australia melalui skema AGS ya, Alumni Grant Scheme. Dan juga kami mendatangi para calon-calon pendaftar nanti ya, kemarin dari LBH APIK banyak, dari Garamin juga banyak gitu. Jadi saya optimis bahwa memang nanti ketika pendaftaran dibuka pada bulan Februari, saya optimis akan banyak yang mendaftar. Untuk itu kami juga meminta bantuan Bapak Ibu yang di sini, ada tadi profesor dari Udana dan juga ada perwakilan dari Pemda dan sebagainya. Kami berharap rekan-rekan yang memang telah siap, telah memenuhi syarat, diharapkan bisa mendaftar. Untuk teknisnya akan nanti kita sampaikan bersama tim AI. Kebetulan tim AI sudah mengembangkan sebuah sistem yang berbasis online yang diharapkan bisa memudahkan dan bisa menjangkau Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita melihat NTT ini kan tersebar dalam berbagai pulau ya, jadi kita harapkan dengan sistem aplikasi ini sudah tidak ada halangan atau setidaknya sudah mengurangi kendala yang mungkin akan dihadapi. Kemudian terkait dengan pengembangan sumber daya manusia sendiri, kemarin kita menghadap ke Ibu Sekda. Ibu Sekda melihat bahwa NTT ke depan ini akan banyak hal yang akan dikerjakan. Kemarin Ibu Sekda juga menyampaikan soal pengembangan pariwisata, ada juga pengembangan energi terbarukan dan sektor-sektor lain. Dan saya rasa beasiswa Australia ini bisa mengakomodir itu. Jadi ada banyak pilihan-pilihan program studi nanti, baik S2 maupun S3 di Australia, ataupun juga pilihan-pilihan studi singkat yang bisa diharapkan memenuhi kebutuhan ataupun update informasi dan pengetahuan untuk Bapak Ibu semua gitu, dalam rangka tentunya membangun provinsi NTT. Jadi kami berharap kita ambil contoh ketika Labuan Bajo ini ditetapkan menjadi
pusat destinasi wisata premium, ketika geliat ekonomi bergerak di sana, kami harapkan masyarakat NTT itu juga merasakan manfaatnya, gitu. Kami harapkan ada efek yang dirasakan dari sebuah pembangunan. Di sisi itu juga kami berharap, kemarin kita diskusi dengan teman-teman dari LBH Apik, di satu sisi ada pembangunan, tapi di sisi lain juga masih ada kelompok-kelompok yang memang selama ini kurang tersentuh, gitu ya. Dan kita harapkan dengan jaringan alumni yang kuat, kemudian dengan pendidikan dan segala macam, semua hal ini bisa kita secara bersama-sama kita perbaiki secara bertahap, dan alhamdulillah kita sadar kapasitas pemerintah kita untuk menyediakan pendidikan masih terbatas, dan melalui kerjasama ini kita berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham atas remarks-nya. Berikutnya tadi sempat disebut ada beberapa pembaharuan atau perubahan dalam program kami di fase yang baru ini. Mungkin saya berikutnya ingin mengundang perwakilan dari tim Australia Awards, Ibu Amanda Schiller, untuk lebih memberikan informasi mengenai perubahan yang dimaksud. Silahkan Mbak Amanda. Terima kasih Mbak Nindya. Ya, saya akan menambah sedikit dengan yang sudah dikatakan oleh Ibu Mary ya. Pada bulan April ini kami di Australia Awards Indonesia mulai fase yang baru, dan tujuan untuk kami ada dua ya. Yang pertama, alumni kami mengkontribusikan kepada pengembangan Indonesia secara inklusif yang sustainable. Dan yang kedua, alumni kami mengkontribusikan kepada hubungan yang bagus antara Indonesia sama Australia. Nah, untuk kedua tujuan ini tergantung dengan kerja alumni kami ya. Itu tidak hanya untuk program Australia Awards. Untuk tiba di tujuan ini, desain baru ada 5 jalur perubahan, yaitu yang pertama Developing Change Agents ya, menambahkan agen perubahan. Yang kedua, memperkuatkan networks antara Australia Indonesia sama antara alumni, antara pemerintah dan masyarakat dan lain-lain. Yang ketiga, memperluaskan mungkin expanding, memperluaskan kesempatan untuk semua ya. Kami mau program kami untuk berinklusi ya. Yang keempat, facilitating cross-cultural understanding ya. Dan yang kelima, fostering organizational linkages, hubungan organisasional. Ya, dan sebagai program kami ada pembentangan yang luas untuk jalur perubahan ini. Yang pertama itu mulai dengan proses seleksi. Kami mencari agen perubahan dengan yang sangat berpotensi, dan mereka mungkin bisa dicari di bidang pemerintah, di bidang universitas, di bidang NGO, dan di bidang private sector ya. Selain dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sangat bagus di Australia, kami memperlihatkan bahwa agen perubahan perlu keterampilan yang lebih besar dibandingkan bukan hanya keterampilan teknis tapi juga soft skills ya. Dan sebagai
AAI, kami akan menyiapkan kesempatan untuk memperkuatkan soft skills ya, mulai dari aktivitas pra-berangkat, aktivitas sementara di Australia, dan aktivitas untuk alumni. Dan kami juga mau mempersiapkan kesempatan untuk ketemu dengan masyarakat yang diverse dan yang relevan. Ibu Mary juga sudah mengatakan sedikit mengenai equity target groups kami yang sedikit berubah. Ya, saya pikir mungkin tidak usah menambahkan lagi ya untuk itu. Itu termasuk orang difabel, yang juga termasuk disabilitas yang fisik sama psikososial. Ada juga termasuk orang wanita, tapi ada beberapa kategori yang kami berfokus, yaitu wanita dengan caring responsibilities, single mothers, wanita di daerah tertinggal, dan banyak lain. Dan kami juga terfokus kepada disadvantage yang interseksional ya, dan equity target groups juga termasuk provinsi yang sudah dikatakan oleh Ibu Mary. Saya pikir itu semua. Terima kasih dan maaf bahasa Indonesia. Terima kasih Ibu Amanda. Jadi sudah dijelaskan perubahannya seperti apa. Mungkin nanti Bapak Ibu yang hadir di sini apabila masih ada pertanyaan mengenai perubahan yang tadi sudah dijelaskan mengenai change agent qualities yang tadi disebutkan Ibu Amanda, seperti apa sih konkretnya misalnya, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi sebelum kita diskusi atau tanya jawab, saya juga ingin menambahkan lagi, tadi sudah dimulai oleh Ibu Maria dengan sebagai perwakilan dari alumni S3, saya juga ingin mendengar statement atau sharing dari alumni yang dari S2. Kebetulan yang hadir atau yang saya minta untuk sharing hari ini juga sudah pernah mendapatkan alumni AGS, alumni Grand Scheme atau skema hibah alumni. Jadi mungkin nanti Kakak Irma nanti akan sharing mengenai hibahnya juga, proyek hibahnya juga. Silakan Kak Irma untuk share. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Nindya dan Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di sini juga ada guru-guru saya yang membimbing saya melalui ELTA hingga hari ini saya bisa berada di sini. Terima kasih. Jadi nama saya Irma Sari Wilhelmina Nenobais. Saya lulusan dari Flinders University tahun 2015. Jurusan saya itu Public Policy. Saya disuruh sharing mengenai pengalaman studi saya ketika di sana, sedikit menyenangkan karena di luar dari kehidupan kehidupan perkuliahan yang seharusnya kita orang Indonesia itu kan selalu dipesan orang tua pergi sekolah dan harus berhasil. Tetapi melalui Australia Awards ini saya ingat Pak Manajer Michael Brands waktu itu di ELTA pesan di sana itu bukan hanya untuk belajar saja, tapi harus membangun network dan ingat jalan-jalan juga. Bekerja sangat dibolehkan selama tidak mengganggu perkuliahan. Dan itu yang saya manfaatkan di sini. Jadi saya sharing, saya seorang anak yang rumah sekolah. Melalui Australia Award dengan pesan dari Pak Brecher, betul-betul saya optimalkan itu. Dan saya di sana di luar kuliah, saya bekerja sebagai seorang helping hand di restoran
Dan disitulah kehidupan baru saya muncul, yang tadinya introvert menjadi extrovert dan mix and match everything. Saya bertemu dengan banyak alumni internasional yang banyak mendidik saya dalam segala hal, dalam segala situasi yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini, dan dimana saya sebagai orang beriman percaya bahwa setiap fase hidupmu itu merupakan bekal yang bagi dirimu untuk keadaan kamu yang terkini ketika kamu melalui proses itu. Saya percaya seperti itu. Dan untuk kehidupan kampus sendiri, saya sangat menyukai kehidupan perkuliahan di sana, karena untuk akses buku jurnal itu kita tidak mengalami kesulitan. Selalu ada connecting library-nya antar universitas, dan kebetulan juga saya menjaga network saya yang terbentuk di ELTA, Bapak Ade Manugah yang juga ada di sini. Beliau itu di University of Adelaide, saya itu di Flinders, ibaratnya dari Kupang ke Camplong. Jadi saya memanfaatkan dalam tanda petik positif untuk tidak harus spending much money travel by bus ke Flinders. Saya cukup stop di University of Adelaide, pakai kartunya dan belajar di situ. Jadi saya ke kampus hanya untuk bertemu dosen, dan itu hal yang sangat menyenangkan dari Australia Award, tidak ada batasan sama sekali. Tentang perkuliahan kampus, juga saya ini tumbuh dalam pendidikan Indonesia dengan kurikulum CBSA, catat buku sampai habis. Dan itu sangat mengerikan ketika jauh pertama kali di Australia. Saya bukan guru bahasa Inggris, saya orang yang menyukai bahasa Inggris, dan saya harus struggling dengan itu. Beruntungnya selalu kami mahasiswa internasional disediakan recording. Jadi ketika pulang itu kita berselimut dan kita mendengar kembali pelajaran itu. Dan di sana orang lain lagi liburan, saya lagi belajar 2 kali, seperti itu. Dan karena public policy itu lagi-lagi tentang intervensi sana sini, case study sana sini, setiap ilmu itu saya harus belajar, itu tantangannya. Dan sampai sekarang kadang-kadang saya juga menyesal, kenapa saya ambil ilmu ini ya, kok saya intervensi sana sini, sampai kadang-kadang di kantor itu saya dianggap pembangkang, karena segala sesuatu saya protes. Seperti itu, apakah ini critical thinking, ataukah ini ingin mewujudkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bijaksana. Jadi itu terbawa-bawa secara tidak langsung ke dunia kerja. Dan di kehidupan kantor itu saya dimanfaatkan atau negatifnya dieksploitasi untuk apa saja kepentingan di kantor. Jadi orang lain itu tidak mau seperti itu. Kamu kok tidak dibayar tapi seperti itu. Tetapi paradigma saya sudah diubah oleh Australia Award ini, jadi saya merasa tidak apa-apa. Saya ditempatkan di sini tidak percuma. Saya ditempatkan di sini karena saya percaya Tuhan mau saya bekerja di sini melayani. Saya selalu menguatkan diri saya sehingga segala sesuatu itu tidak dinilai dengan uang, seperti itu. Walaupun mereka bilang eksploitasi dan sebagainya, saya pikir itu adalah media saya untuk mengasah skill saya sehingga terpakai. Kalau bukan di sini, saya pikir mau di mana lagi, seperti itu. Kalau kita sudah berdoa dari rumah, ya ini sudah. Jadi itu hal-hal positif yang saya bangun, dan saya berterima kasih pada Australia. Tahun 2021 dengan keadaan pandemi yang peak di Kota Kupang, itu red light-nya di hampir di semua kecuali Neoni. Jadi kami diwajibkan untuk working from home. Setiap hari itu mengisi kebosanan saya mulai mengisi waktu dengan bercocok tanam. Jadi kita dilarang keluar saat itu, dilarang keluar. Jadi bagaimana saya keluar rumah dengan rasa tidak bersalah, saya mulai melirik tanaman hias, pupuk dan sebagainya. Dengan musim penghujan yang cukup tinggi Januari Februari itu, saya mulai berpikir lagi tentang hasil penelitian. Waktu itu saya sekarang saya di Dinas Kominfo, sebelumnya saya di Badan Penelitian dan Pengembangan, dipercaya tahun 2020 itu untuk melakukan penelitian dengan tim terkait pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sendiri sampah rumah tangga. Jadi saya mulai berpikir, oh ada kesempatan EJS, cobalah saya coba mengisi hal yang positif selain bercocok tanam. Saya pendekatan ke agricultural expert dari Undana yang kebetulan waktu itu juga terlibat dalam penelitian selaku tim pengendali mutu. Beliau berlaku sebagai supervisor dan project advisor kami. Dia menghimbau saya untuk mengambil lokus di Neoni karena lahan pertanian di Kota Kupang itu adanya di Neoni. Dan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa di Kota Kupang ini timbulan sampah terbesar itu 80%-nya organik.
dengan kondisi pandemi, saya pikir mungkin saya ke arah sana saja. Kita memulai dengan sesuatu yang simple tapi bisa berguna daripada 1000 angan tetapi tidak bisa dieksekusi. Jadi dari situ saya coba apply, dan sebelum proposal saya diterima, saya sudah melakukan pendekatan kepada Dinas Pertanian, Balai Pertanian, dan saya menjanjikan sesuatu yang saya tidak tahu nanti saya diterima atau tidak. Tapi saya selalu pesan kalau saya berhasil tembus tolong dibantu, seperti itu. Dengan percaya dirinya, dan puji Tuhan memang saya diterima waktu itu. Kami kalau tidak salah 13 ya. Dan di saat itulah saya mulai bekerja. Sedikit ragu juga ketika itu karena pandemi. Jadi strategi saya itu membuat statement letter untuk menjamin security para partisipan agar mau untuk ikut kegiatan intensif workshop yang saya buat. Saya mengambil lokusnya di Neoni untuk cut biaya transport, dan untuk gender biasnya saya memilih petani muda milenial dari 15 petani laki-laki dan 15 perempuan. Karena kondisi pandemi, saya membuat itu sebagai pilot project. Jadi dengan dana IJS 100 juta, saya cuma bisa spending 92 sesuai kebutuhan real, dan saya memberikan hibah kepada petani di Manutapen dan Neoni sesuai assessment ketika pre-test, post-test, dan keaktifan segala macam yang saya ambil dari hasil penilaian agricultural expertnya. Karena saya orangnya lagi-lagi public policy, saya hanya bermain di ranah strategi, intervensi, sinergitas, dan sebagainya. Kolaborasi itu saya gabungkan, selain intensif workshop, saya juga gabung dengan practical field work untuk mengajar petani itu dalam mengelola sampah organik, potensi sumber daya alam sampah, daun-daun hijau, sisa-sisa kangkung, dan sebagainya, dicampur dengan bahan fermentasi waktu M4, menggunakan mesin pencacah sampah organik pada saat itu. Jadi dikasih pelatihan seperti itu, dan untuk tidak stop sampai di situ untuk sustainability programnya, saya juga melakukan MONEF selama 4 bulan setelah habis kegiatan. Dan dalam MONEF itu saya juga libatkan agricultural expertnya untuk asisten selama 2 bulan di selang-seling untuk mengetahui progres petani dalam pembuatan pupuk itu, dan juga melihat kualitas pupuknya. Jadi seperti itu sampai proyek itu selesai rampung. Saya juga dalam 2 days intensive workshop itu saya juga insert study tour untuk menginspirasi petani ketika transfer knowledge terjadi, agar mereka itu tahu bahwa membuat pupuk hal yang sederhana ini bukan hanya untuk dipakai hidup keseharian saja, tetapi prospek untuk bisnisnya juga ada. Karena pertanian organik itu belum gencar karena belum ada yang tahu manfaatnya untuk kesehatan, dan juga dalam skala luasnya memanfaatkan sampah organik untuk akan sangat menolong local government untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus boosting untuk kesehatan lingkungan. Puji Tuhan waktu tahun 2022 proyek saya dilirik oleh Konsulat Jenderal Australia Bali di bulan Mei. Saya dihubungi oleh tim AI Mbak Grace waktu itu bahwa beliau berkenan untuk visitation ke lokasi. Jadi saya lagi-lagi, karena ini kelasnya kelas level atas yang tidak pernah saya bayangkan, itu satu ban sebenarnya. Tapi tidak tahu malu saya menghadap wali kota, audiens dengan agricultural expert dan tim dari Balai Pertanian bersama teman saya selaku sekretaris proyek dari alumni networking juga Pak Adi Maruya di sini. Kami bertemu dan memaparkan segala sesuatu yang telah kami kerjakan dalam proyek itu. Pak wali kotanya sangat mendukung dan bersedia untuk menerima. Dan di situ saya menghadirkan Camat Alak dan beberapa lurah di wilayah Kecamatan Alak. Jadi di sana itu juga dari Faperta Undana, beliau juga berkenan Bapak Ca sama Bapak Dodi dari Lab Terpadu Undana untuk membangun kerjasama. Jadi di sana itu terjadi penandatanganan MOU untuk penelitian dan pengembangan pupuk vokasi dari organic waste itu, untuk mengecek kadar NPK-nya dengan jasanya kepada pihak kesatu, yaitu kelompok taninya, yaitu jasa lab dan pembuatan hak paten jika itu dirasa layak.
dan semuanya dibiayai oleh pihak kedua, dalam hal ini Undana. Puji Tuhan itu terjadi di sana, dan isi hati petani pada saat kunjungan Konjen itu adalah marketplace-nya. Marketplace-nya itu akhirnya 1 bulan kemudian, bulan Juni, difasilitasi oleh Konjen di Sotis pada acara Alumni Gathering Festival. Jadi dibuka pasar di situ bagi penerima EJS untuk showcase produk-produknya. Jadi petani di situ saya undang untuk menjual pupuk, dan puji Tuhan banyak peminat, banyak para undangan yang membeli maupun juga alumni. Saya lupa satu, untuk raise awareness pabriknya saya tempuh melalui TVRI NTT dan Pos Kupang, lokal newspaper, sama radio SKFM, karena itu radionya orang Kupang, kaum muda. Jadi itu yang saya lakukan kurang lebihnya. Jadi pesan saya sih, kadang-kadang kita di level yang sudah seperti ini, kita selalu berpikir sesuatu yang sophisticated. Padahal kalau kita mulai dari apa yang ada di sekeliling kita, kita bisa melakukan itu dengan baik, pasti ripple efeknya akan sangat banyak. Dan pada saat ini ketika terjadi transisi kepemimpinan, kebetulan penjabat wali kota spiritnya juga sama untuk sampah, cuma strateginya saja yang saya rasa membuat kita juga tidak setuju, karena eksploitasi PNS setiap pagi harus pungut sampah. Jadi di situ saya mulai lagi aksi pembangkang saya. Jadi bicara di kantor, kita coba, kebetulan ada teman yang ketemu Ibu Mary di sini, bilang ayo bentuk tim, walaupun belum punya legal standing, kita ambil via WhatsApp group, bicara dengan para alumni. Memang banyak yang protes, tapi semuanya diam. Jadi saya yang suka ribut-ribut di situ. Jadi semuanya sebatas ide, belum eksekusi. Tetapi yang saya tempuh selama ini adalah apapun itu, kita bicara niatnya baik, omong saja. Kita tidak tahu dari 10 orang yang mendengar itu, ada satu di situ yang diam-diam akan membisikkan. Walaupun secara formal kita belum setting waktu agenda untuk ketemu dengan penjabat. Dan beberapa waktu ke depan saya amati lagi sebelum kita sempat eksekusi plan untuk audiens untuk strategi bagaimana penanganan sampah. Saya lihat sudah mulai agak settle, dan saya masih berhenti di situ dan tahap observasi untuk sebelum saya melangkah lagi ke niat awal saya minta audiens dan memaparkan bagaimana Pak caranya, kalau boleh tidak boleh seperti ini. Kami bangun pagi sudah angkat sampah, yang muda aja seperti ini, bagaimana dengan yang tua bisa sakit jantungan itu pagi-pagi tiap hari main sampah, belum penyakit-penyakit lainnya, kita harus pilih masker dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lakukan, dan terima kasih Australia Awards sudah menciptakan saya sebagai manusia yang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Kak Irma. Jadi Kak Irma salah satu contoh alumni yang setelah studi pun masih bisa berkreasi, masih bisa memberikan kontribusi, dan kami harap semua alumni dari program ini juga seperti itu. Nah, sudah kita dengar dari S3, sudah kita dengar dari alumni S2, mungkin kurang lengkap apabila kita tidak mendengar dari pengalaman dari alumni kita yang studi kursus singkat atau short course. Jadi saya persilahkan Kak Vina untuk sharing. Mungkin dari situ saja ya Kak Vina ya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk Mbak Nindya bersama tim Australian Awards bersama Pak Ibu di sini. Terima kasih banyak untuk kesempatan buat saya sharing hari ini di sini, luar biasa. Saya Vina dari organisasi penyandang disabilitas Perkumpulan Tunadaksa Kristiani atau Persani Nusa Tenggara Timur. Kebetulan sampai dengan saat ini saya masih dipercayakan oleh teman-teman menjadi ketua organisasi, dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Aplikasi saya diterima di tahun 2020 mengikuti kursus singkat. Kebetulan waktu itu topiknya tentang advokasi, dan kami merasa bahwa advokasi ini topik yang paling cocok untuk kami di organisasi penyandang disabilitas, karena kami juga ingin belajar bagaimana advokasi yang baik ketika kita berdiskusi dengan pemerintah. Dan puji Tuhan dari Kupang saya sendiri dan juga ada teman satu dari Atambua
Kabupaten Belu, dan kami bersama-sama waktu itu 19 orang berangkat ke Sydney. Kebetulan kami diberikan kesempatan ke Sydney dan mengikuti kursus singkatnya selama 2 minggu, dan persiapan juga sama dengan Bapak Ibu yang S2 atau S3, ada pembekalan di Jakarta selama 3 hari sebelum keberangkatan, dan waktu itu kami berangkatnya Januari 2020. Dan saya tiba kembali di Kupang itu tanggal 3 Februari, dan 1 bulan kemudian COVID. Jadi saya bersyukur setelah ada di sini baru ada COVID. Jadi terima kasih untuk Australian Awards, dan materi-materi yang saya dapat selama kursus 2 minggu walaupun singkat tapi sangat luar biasa, membantu kami sebagai penyandang disabilitas. Di sana saya sangat banyak belajar, karena banyak narasumber ternyata dari kawan-kawan penyandang disabilitas juga. Jadi saya, ternyata di sini penyandang disabilitasnya tidak dipandang sebagai orang yang berbeda, tapi mereka semua sama, diterima sebagai bagian dari keberagaman manusia. Dan itu saya belajar banyak, terutama saya melihat aksesibilitas yang ada di Australia. Ini sangat baik sekali, karena orang sudah ketika membuat sebuah gedung tuh orang sudah berpikir tentang orang-orang yang punya keterbatasan. Dan kami bercerita banyak dengan kawan-kawan penyandang disabilitas yang di Australia. Memang perjuangan mereka juga sangat panjang sampai dengan negara yang begitu akses. Jadi ketika saya tiba di Australia itu merasa wah, ternyata dunia yang bebas hambatan di sini. Ya, karena dari kendaraannya, transportasinya juga sangat akses. Bisnya saya bisa bepergian sendiri karena di sana menggunakan kursi roda elektrik. Jadi saya bisa, karena kita ke tempat kursus itu tidak menggunakan kendaraan. Teman-teman yang non disabilitas jalan kaki, kami yang berkursi roda kami yang dari Indonesia diparkir di apartemen dan kami pakai kursi roda elektrik. Jadi di sana kami untuk pertama kali tiba di Australia, kami dilatih bagaimana menggunakan kursi roda elektrik. Karena kan sudah biasa dayung kalau di Indonesia. Nah, ketika kita menggunakan kursi roda elektrik itu takut sekali. Jadi saya bawa pertama tuh tabrak trotoar kebanyakan. Iya, jadi itu pengalaman yang sangat menarik, lucu, dan kami banyak belajar di sana, dan saya merasa senang sekali. Terima kasih banyak untuk Australian Awards. Dan saya di sana mau berbelanja juga pergi sendiri. Jadi tidak seperti di sini harus dikawal, harus banyak pasukan dari belakang. Jadi terus kalau saya naik bis juga sendiri, tidak kan. Dan saya senang di sana karena transportasinya, dia punya sopirnya itu sangat sensitif. Jadi kalau di trotoar yang tempat kita tunggu bis, transportasi itu sudah ada gambar kursi roda. Jadi kita yang pakai kursi roda pasti parkirnya di situ untuk nunggu bis. Jadi ketika bis datang mau naik itu ramnya sudah terbuka, ram dari bis itu sudah terbuka. Jadi kita tinggal istilahnya gas kursi roda elektrik, dan di sana sudah ada tempatnya. Dan biasanya sopirnya itu sangat peka. Dan walaupun kita tidak suruh, tidak minta tolong juga, mereka sudah dengan sendirinya turun untuk mau membantu. Tapi mereka bertanya, apa yang bisa kami bantu. Nah, ini banyak hal yang saya belajar di sana. Dan semua ilmu yang saya dapat di sana ini sangat luar biasa, membantu saya di organisasi. Ketika saya mau berdiskusi dengan pemerintah, itu tidak ada rasa takut. Jadi memberikan masukan ke pemerintah terkait aksesibilitas, dan juga misalnya toilet. Karena toilet kalau kita lihat di Indonesia itu ada kebanyakan menulis toilet khusus disabilitas. Tapi kalau di Australia tidak ada toilet khusus. Jadi toilet itu sebenarnya untuk semua, tapi dibuat luas. Jadi orang yang dengan keterbatasan fisik juga bisa masuk. Orang yang punya hambatan, misalnya ibu hamil, lansia. Jadi tidak perlu menulis khusus-khusus, ya. Jadi kalau berbicara soal inklusi, ya semuanya harus tidak boleh khusus. Dan memang penyandang disabilitas tidak butuh dikhususkan, tidak butuh dikasihani, tapi diberikan kesempatan, dipercaya, diterima, seperti itu. Nah, itu yang saya belajar banyak
di Australian Awards selama 2 minggu. Jadi bagi saya ilmu walaupun singkat, tapi kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata itu sangat luar biasa. Jadi dampak sampai dengan saat ini, saya tetap mendorong teman-teman di organisasi penyandang disabilitas, terutama yang di Persani, untuk terus mengambil mendaftar kalau ada kesempatan, misalnya mengisi aplikasi untuk bisa terlibat, walaupun kursus singkat, karena memang penyandang disabilitas untuk latar belakang pendidikan banyak yang belum mencapai S1. Jadi kita lebih banyak mengambil yang kursus singkat. Dan kami berterima kasih sekali untuk Australian Awards karena kesempatan kursus singkat ini sangat berguna untuk kawan-kawan penyandang disabilitas. Dan dari saya terima kasih banyak untuk Australian Awards karena kami selama di sana memang semuanya dibantu, tidak berbeda dengan Bapak Ibu yang S1, S2, S3, jadi semua disiapkan. Jadi kami istilahnya tinggal bawa koper dan berangkat. Jadi kami berangkat dengan senang, kembali juga banyak ilmu dan bisa kami terapkan di daerah kami. Dan terima kasih banyak, salam inklusi untuk kita semua. Baik, terima kasih Kak Vina. Wah, ini ya sangat komprehensif pengalamannya, tidak hanya dari segi akademis konten dari materi perkuliahan atau kursusnya, tapi juga sehari-harinya sangat inklusif di Australia. Nah, kita sudah mendengar sharing dari teman-teman alumni. Sebelum kita diskusi, mungkin saya akan sangat penting untuk kita mendengarkan satu lagi paparan atau remarks dari salah satu orang yang mungkin sudah melihat program ini berkembang dan tumbuh, berubah, berkembang lagi dengan sangat lama. Jadi saya persilahkan Profesor Frans Umbudata untuk memberikan remarks. Bapak mungkin bisa dibilang patron ya dari program ini, bisa sharing, memberikan remarks, silakan. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dapat kesempatan ini. Pertama kali bersyukur karena dapat beasiswa Australia dan belajar di Australia 6,5 tahun. Ketika itu perjuangannya begitu berat untuk dapat beasiswa saja sudah luar biasa. Ketika di tahun 80-an cari beasiswa itu sangat sulit, dan persaingannya dengan demikian juga sangat ketat. Saya ingat itu dapat beasiswa S3 saya itu yang dari Australia. Se-Indonesia kan cuma 30 beasiswa waktu itu, dan satu di antara 30 yang bisa berangkat tentu itu sesuatu yang luar biasa. Dan dari situ saya kira saya belajar banyak sekali tentang bagaimana hidup bersyukur dan melayani, sehingga pada akhirnya saya juga masih punya jiwa melayani sampai sekarang ini. Dan ketika direkrut untuk menjadi salah satu anggota dari JST, singkatan dari Joint Selection Team itu, tentu sebuah berkat di satu sisi dan sebuah kesempatan pengabdian yang luar biasa di sisi lain buat saya. Dan yang tidak bisa saya lupakan juga, dan itu seumur hidup tidak akan saya lupakan, ucapan terima kasih kepada Australia. Ya, terlalu banyak nilai yang tertitipkan dalam diri saya selama belajar di Australia, dan kemudian bisa saya bawa pulang dan terapkan, bahkan memperlebar itu dalam berbagai lini kehidupan saya, baik di kampus sebagai akademisi maupun sebagai yang pernah dipercaya Tuhan memimpin Undana selama 2 periode, dan juga selama 16 tahun mengabdi di Australia Awards dengan berganti-ganti nama ya. Saya sudah bersama dengan Australia Awards ini sejak bernama ADS itu sudah jadi interviewer. Dan waktu itu saya interviewer S2 itu, saya ingat mungkin 2006-2007 itu masih David Spiller. Karena sudah berapa periode, Pak Michael Brazier saja 10 tahun memimpin Australia Awards. Selama 10 tahun Pak Michael
kemudian Pak Jeff mungkin 2 tahun ya, terus sekarang Pak Dan barangkali sudah 5 atau 6 tahun. Tinggal dijumlahkan semua tahun itu berapa tahunnya saya mengabdi di Australia Awards. Jadi itu dijumlahkan. Tahun-tahun itu adalah tahun bersejarah di mana dokumennya calon yang akan kami wawancarai itu kami pikul berkoper-koper sampai ke Papua dengan pesawat. Jadi itu karena tahu beratnya koper bawa dokumen, ya akhirnya saya bawa pakaian sedikit saja supaya lebih ringan koper saya, karena ini pasti berat. Karena satu orang itu punya dokumen tebal begini, kan semua hard copy. Nah kalau ada belasan orang yang mau diwawancarai di Makassar atau puluhan orang di Medan, harus dibawa semua dokumennya berkoper-koper. Yaitu pengalaman sejarah, dan bersyukur Australia Awards sudah mengadaptasi sistem elektronik ya. Bahkan karena COVID kita bersyukur juga ya, ada sisi positifnya COVID, kita belajar untuk interview online sampai dengan tahun 2021 kemarin ya. Terakhir itu berkesan buat saya mewawancarai anak kandung salah satunya dari mendiang Gus Dur, almarhum Gus Dur. Anak perempuan salah satunya kita wawancarai ya Bu Nindya ya, dan bersyukur dia lolos juga. Itu satu kenangan buat saya, tuh PhD student yang brilliant ya, memang wajar untuk ke Australia. Jadi memang kami dalam seleksi itu memang seolah-olah sengaja untuk memilih yang brilliant saja. Dan tadi yang baru saja bicara itu memang semua orang yang memang terpilih gitu. Ya. Orang-orang yang dipanggil untuk kemudian dipilih dan menjadi orang-orang yang bisa memimpin ke depan. Jadi di depan saya juga ada Wakil Rektor 1 Undana, sebagai orang muda yang sekarang malah memimpin kembali saya sebagai dosen di Undana, sebagai orang muda yang mungkin bagian dari proses saya membina orang-orang muda. Ya, mulai dari rektor sekarang juga di Undana berhasil kita memproses ya Bu Maria ya. Dan saya kira proses PhD ini yang untuk master itu 2 orang dan untuk PhD itu 4 orang, itu adalah proses yang sangat merit based. Artinya tidak ada neko-neko di situ gitu ya. Karena neko-nekonya sudah ada dalam bentuk yang lain, yaitu perhatian kepada wilayah-wilayah yang dianggap sebagai geographic focus area gitu. Dan tadi bersyukur sekali Ibu Amanda sudah menyampaikan, sudah berkembang menjadi belasan ya. Tapi salah satu yang paling menarik yang saya anggap sebagai privilege untuk orang-orang yang dari daerah yang tertinggal seperti NTT adalah bahwa IELTS-nya pernah didiskriminasi. Kalau perempuan dari NTT IELTS 6 juga bisa gitu ya. Padahal di Indonesia bagian barat itu sudah harus 6,5, sudah harus 7 gitu. Jadi ini Papua, NTT, dan lain-lain di kawasan timur diturunkan sedikit barnya untuk kelulusan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa akan lebih banyak orang yang terserap dan terambil dari kawasan timur. Ya. Dan kita bersyukur sekali kehadiran ELTA di Undana dan di NTT itu pertama kali di NTT. Jadi pilot project pertama hadirnya ELTA itu dimulai ketika pada satu mungkin izinkan saya 2 menit saja menceritakan khusus ini, Bu Nindya ya. Itu di Bapeda Provinsi, saya sama Pak Mundus Lema waktu itu membentuk yang namanya Pusat Persiapan apa begitu yang siapkan orang Pemda untuk bisnis sekolah. Nah, hanya kami 2 saja karena beliau waktu itu kepala bidang di sosial budaya di Bapeda Provinsi. Tapi tidak mendapatkan tanggapan lanjutan. Saya hari-hari bermain ke sana, dikasih meja saja begitu. Dan pada akhirnya itu menjadi cikal bakal untuk saya itu bukan siapa-siapa di Undana saat itu.
pulang dari Australia 24 tahun yang lalu ya. 24 tahun yang lalu rasanya masih segar semua dalam ingatan saya, karena 24 tahun itu terasa lama kalau kita tidak melakukan banyak hal, tapi waktu yang sangat singkat kalau sudah sibuk melakukan hal-hal yang penting buat kita sesama. Jadi 24 tahun saya anggap seperti kemarin saja, tidak terlalu lama buat saya, karena hidup saya belum pernah dipakai untuk hal-hal yang tidak sibuk begitu ya. Jadi masih sibuk terus sampai sekarang, bahkan mayoritas waktu saya habis begitu saja dengan pekerjaan sampai sekarang. Jadi menyangkut GST, kembali lagi ya, sebagai GST paling lama sampai dengan masih sempat memeriksa dokumen PhD sampai tahun lalu ya. Tahun lalu atau awal tahun ini kan ya. Ya awal tahun ini masih ikut sampai bulan pertengahan tahun ya. Ya, saya masih ikut itu terakhir. Wawancaranya saja yang saya tidak ikut lagi. Jadi sebuah pengalaman yang luar biasa yang tidak akan saya lupakan, dan membuat saya belajar banyak sekali, karena periksa proposal PhD itu kan ratusan. Dan itu lintas bidang. Bagaimana saya orang peternakan itu bisa periksa engineering, periksa orang yang dari ilmu hukum, periksa orang dari antropologi, periksa orang dari ilmu agama. Bayangkan sudah. Nah, karena pengalaman memberikan ratusan proposal tiap tahun dikali dengan 12 tahun di PhD, itu rasanya saya sudah menguasai semua bidang ini. Jadi orang bidang apa saja dia omong apa saja. Oh, saya kan sudah periksa proposal PhD-nya. Kan proposal PhD kan tidak ada lebih tinggi dari itu lagi kan. Nah, periksa proposal PhD lintas bidang ini membuat saya terkesan seolah-olah tahu banyak hal gitu ya. Jadi kalau orang bicara ilmu hukum, nah ini kayaknya sudah sering periksa proposal S3 ini. Nah, jadi dari situ saya belajar banyak sekali, dan karena itu berharap masih berguna terus sampai, tidak saja sampai pensiun. Saya pensiun nanti 7 tahun lebih lagi, tahun 2030 1 Maret ya sudah dirumahkan gitu ya. Ya tergantung pimpinan saat itu, kalau masih dimanfaatkan ya Tuhan berkenan beri kekuatan, kita masih bisa melayani gitu ya. Jadi I'm very grateful to the Australian government as well as to Australia Awards for having all these opportunities. Ya. Jadi itu bagi saya Australia itu sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari nurani saya sebagai yang menanamkan sesuatu yang sangat bernilai tinggi, dan juga sekaligus memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan apa yang saya dalami selama di Australia dan dibawa pulang ke sini. Jadi itu soal disiplin diri, soal bagaimana kita hidup rendah hati juga saya belajar banyak di sana, karena di sana itu equality sangat ditekankan ya. Tidak ada, dengan profesor saya sendiri kami duduk makan siang sama-sama, coffee break sama-sama. Coba bayangkan profesor dan anak bimbing di Indonesia. Ini kalau Ibu Dr. Anita sebagai WR1 yang alumni IPB ini, saya tidak bayangkan bisa duduk makan siang sama-sama dengan profesor yang promotornya gitu ya. Jadi saya kira di kampus kami juga patut banyak belajar tentang bagaimana humility, being humble, and being at service dengan siapapun tanpa memandang bulu gitu ya. Dan itu hal-hal yang sangat menyentuh, yang bisa kita pelajari, bahwa equality itu sangat penting, dan equity ini juga menjadi prinsip dasar dari beasiswa Australia Awards. Artinya siapapun yang dari kalangan manapun di Indonesia berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan itu menjadi dasar juga bagi kami yang duduk dalam GST. Kalau sudah bicara aspek itu, kita sudah tidak bisa bicara banyak lagi. Karena memang dalam sistem penilaian untuk kelolosan
di beasiswa Australia ini kan meliputi 3 hal penting saja. Itu yang pertama academic competence, yang kedua itu potential impact, dan future leadership potential. Jadi 3 hal itu saja. Jadi kalau dari 3 hal ini dimiliki oleh setiap orang Indonesia yang melamar beasiswa, niscaya dijamin akan lolos. Sekali lagi saya ungkapkan saja itu academic competence, leadership potential, sama potential impact ya. Jadi artinya kalau pulang nanti bisa bawa pulang apa dan bisa terapkan apa, bisa buat apa. Saya kira itu saja dari saya. I'm emotionally touched by the opportunity. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga kenal beberapa orang di Seknek ya, mulai dari yang senior ya. Bapak hitung sudah sampai sekarang itu berapa tahun. Jadi berapa generasi, cukup lama orang-orang di Seknek yang saya kenal, termasuk Ibu siapa yang terakhir ya. Sekarang kan Pak orang muda sekarang kepalanya. Ya, itu. Jadi itu luar biasa. Saya kira itu saja Bu Nindya. Thank you. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, jangan lupa ini alumni Undana dari FISIP. Ya, saya bangga sekali. Ada satu lagi dari alumni Matematika Undana juga. Ya, punya bimbingan Selus Fahik. Itu orang Kupang semua dan mereka punya peran yang penting di Australia Awards Office. Ya, kita temukan Bang Sugeng ini. Ini orang Kupang asli. Ya. Terima kasih banyak Bapak, tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Kantung Budata sudah memberikan testimoni perjalanan program yang sangat panjang. Nah, tadi sudah kita dengarkan banyak sekali paparan, sharing, dan juga pengamatan mengenai program kami. Kami akan buka kesempatan apabila Bapak Ibu ingin bertanya atau memberikan komentar atau mengklarifikasi atau sekedar ingin lebih jelas mengenai beasiswa atau program Australia Awards di Indonesia. Silahkan, mungkin bisa. Berapa lama Mbak Nindya waktunya? Karena tidak mungkin sekitar 10 menit mungkin ini dan mungkin 1 atau 2 penanya begitu. Silakan, atau ada yang mau ada yang berkomentar tentang konsep baru program Australia Awards, ada tanggapan atau bagaimana, silakan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ivon dari BKD Provinsi NTT. Kami dari pihak pemerintah yang mana memiliki tupoksi terkait dengan pendidikan aparatur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi bagi pemerintah Australia yang sudah sekian lama memberikan dukungan bagi khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk dapat meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan baik yang degree maupun short courses. Mungkin ada beberapa hal dari kami. Data yang ada pada kami, PNS yang mengikuti atau lulus pada mengikuti beasiswa dari Australian Awards itu sejak tahun 2015 sampai saat ini itu ada 16 orang. Dan menurut kami itu adalah jumlah yang sangat sedikit ya untuk waktu yang hampir 1 dekade ini. Dan menurut kami juga ada hal-hal yang merupakan kendala, salah satunya adalah informasi. Kami di BKD saat ini dapat menginformasikan bahwa sesuai dengan yang tadi juga Pak Ilham sudah sampaikan, bahwa pemerintah daerah itu memiliki keterbatasan anggaran, sehingga dengan adanya beasiswa-beasiswa dari luar yang kami sebut beasiswa dari pihak ketiga ini sangat-sangat membantu pemerintah khususnya bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi pendidikan yang juga sangat penting untuk mendukung program-program pemerintah.
Sehingga yang saat ini kami lihat bahwa kalau LPDP itu mereka selalu bersurat juga, namun kalau pemerintah Australia atau AAI ini kami lihat jalur informasinya itu hanya melalui para alumni, sedangkan informasi resmi kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah BKD itu hampir tidak, sehingga kami biasanya itu apabila ada surat resmi kami akan memberikan informasi ini kepada SKPD yang lain, sehingga itu mungkin salah satu kendala sehingga jumlah peminat mungkin atau yang lulus ini sedikit sekali ya Mbak Nindya. Sejak tahun 2015 itu saya tidak tahu tahun sebelumnya, tapi sejak tahun 2015 itu ada 16 orang seperti itu. Kemudian ya mungkin yang tadi mungkin lebih lanjut Ibu Nindya atau teman-teman dari Australian Awards bisa mengirimkan misalnya ada informasi seperti ini untuk dapat kami tindak lanjuti, mungkin bisa bersurat langsung ke misalnya Pak Gubernur, nanti bisa kami tindak lanjuti dari situ untuk kami informasikan ke PNS di SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar juga ada salah satu program dari Australian Awards yaitu Split Master ya. Mungkin kami minta penjelasan terkait itu sehingga kedepannya apabila ada PNS yang mengikuti program ini, karena dalam pemikiran kami split itu mungkin ada juga terkait dengan split biaya, split cost, sehingga untuk beberapa tahun ke depan itu pemerintah daerah tidak dapat mengakomodir PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dengan program seperti itu, sehingga kami mohon penjelasan terkait dengan program Split Master. Dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ivon. Jadi ada 2 poin ya terkait jalur informasi mengenai kesempatan melanjutkan studi, terutama untuk teman-teman PNS di NTT, dan yang kedua mengenai split site. Mungkin ada yang mau memberikan informasi dulu atau menanggapi tentang jalur informasi. Kalau saya bisa ini ya informasikan, mungkin nanti Mbak Mary atau teman-teman AI bisa menambahkan, atau dari Setnek silahkan. Biasanya memang kami berikan informasi karena ini terbuka bagi umum, maka kami sebarkan secara umum, dan kebetulan memang jaringan alumni kami memang salah satu yang kuat begitu, jadi begitu ada informasi kami sebarkan melalui alumni. Tapi secara resmi karena mitra bilateral kami adalah Setnek, biasanya kami akan meminta bantuan dari Setnek untuk memberikan informasi terutama ke pemerintah. Jadi biasanya dalam bentuk surat penawaran ya Pak Ilham. Tapi biasanya memang surat penawaran itu diberikan ke kementerian atau lembaga yang di pusat begitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini memang kami memberikan, kami bekerja sama dengan melalui Setnek dengan Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan Pak Anto yang sebelumnya bergabung dalam tim kami selama outreach di Kupang ini, tetapi beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena harus terbang ke Jakarta. Nah, secara reguler kami juga melibatkan peranan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan informasi mengenai beasiswa ini, terutama ke jalur pemerintah daerah yang menjadi bagian dari provinsi sasaran kami. Nah, mungkin itu yang sebenarnya kami lakukan, Ibu. Jadi sudah kami bersurat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan informasi yang ditembuskan ke Sekda dan Bapeda ya, Pak Ilham ya, kalau tidak salah. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ilham mengenai proses komunikasi ini. Ya, baik, terima kasih Bu Ivon, sangat menarik tadi bahwa minat banyak namun informasi belum tersampaikan. Memang betul seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nindya bahwa kami bekerja sama juga dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dengan Pusat Fasilitasi Kerjasama. Kami juga minta kepada mereka secara khusus untuk menyampaikan informasi dan bersurat kepada Pemda, terutama ke provinsi-provinsi yang memang menjadi targeted province gitu. Untuk ini kan memang seperti sudah disampaikan oleh Bu Nindya bahwa terakhir kami berkirim suratnya kepada Sekda dan Bapeda
Tapi mungkin ini menjadi juga catatan buat kami bahwa kalau di NTT mungkin bisa ditembuskan juga ke BKD ya Bu, Badan Kepegawaian Daerah gitu. Karena memang mungkin surat yang kami tujukan ini berdasarkan pengalaman sebelumnya juga di Pemprov atau Pemda di provinsi lain gitu. Namun demikian kami pasti akan catat Ibu bahwa memang dalam hal ini BKD Pemprov NTT menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab juga terkait pengembangan kepegawaian dan kompetensi dan pendidikan. Mungkin kedepannya kami akan sampaikan juga ini dalam rapat koordinasi kami bersama AAI dan juga rekan-rekan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga rekan-rekan dari Kedutaan Australia. Akan kami catat sehingga kami berharap informasi ini bisa tersebar begitu. Nah, secara khusus memang kemarin waktu kami juga berjumpa dengan Ibu penjabat Sekda, kalau tidak salah kemarin ada Ibu dari Bablit Bangda ya memang ada arahan dari Ibu penjabat Sekda untuk juga berkoordinasi dengan Bablit Bangda dan juga mungkin dengan BKD, katanya akan ada semacam kanal informasi gitu yang nanti bisa disampaikan. Mungkin nanti kembali dari sini mungkin bisa juga koordinasi internal Ibu, karena prinsipnya kami sangat mendorong keterlibatan seluruh ASN, terlebih lagi ASN dari provinsi-provinsi yang menjadi target, karena memang itu sudah komitmen kami, tidak hanya kami dari Pemri, namun juga komitmen bersama dengan juga pemerintah Australia. Mungkin Ibu itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham. Sudah terjawab ya Ibu, nanti akan kami jadikan catatan juga untuk informasi ke BKD. Yang kedua mengenai split side, siapa yang mau menjelaskan? Mungkin sebelum split side soal jumlah tadi Pak. Jadi Ibu terima kasih. Kalau dari data Ibu mungkin ada 16 orang ya sejak 2015. Kalau kami di AI yang melihat data sebaran penerima beasiswa, yang kami amati itu ada beberapa faktor yang mungkin menjawab kenapa jumlahnya berkurang. Pertama, tadi sudah yang Pak Profesor Umdata bilang bahwa tingkat kompetisi itu dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dan itu di satu sisi yang lain adalah jumlah beasiswa memang kebetulan sejak data Ibu 2015 itu makin menurun. Jadi kalau tidak salah 2015 masih 500 atau 300-an kalau tidak salah, tapi di 6 tahun terakhir itu sudah betul. Iya. Jadi dia mulai menurun sampai terakhir tinggal 100. Jadi ada dua penyebab, tidak hanya mungkin akses informasi tapi juga jumlah beasiswa menurun, semakin kompetitif. Selain itu sebenarnya kalau kita lihat di antara provinsi-provinsi terfokus ada awalnya 5 jadi 7, jadi Aceh, NTT, NTB, Papua Barat, Maluku Utara, sekarang tambahan Maluku Utara itu provinsi NTT dan NTB dan Aceh ini yang selalu mengambil posisi paling banyak sebenarnya. Jadi yang biasanya kalah bersaing di antara provinsi terfokus itu Maluku Utara, Maluku, Papua. Itu biasanya agak di belakang dibandingkan Aceh, NTB dan NTT. Dan yang dua teratas itu kalau lihat dari data NTT dan NTB. Tapi ini semua tidak hanya dari kalangan pemerintah tapi juga yang non pemerintah juga. Jadi jumlah pesertanya mungkin hanya sekitar untuk memberikan gambaran sebaran beasiswa di kelompok provinsi terfokus. Split side? Split side, pertanyaan lupa sih. Oke, baik. Jadi untuk program split side ini memang betul Ibu, ini merupakan program co-funding. Jadi kami membuka kesempatan untuk pemerintah pusat ataupun daerah untuk berpartisipasi dalam program Split Side Masters ini. Jadi program Split Side Masters ini merupakan program master 1 tahun di Indonesia dan 1 tahun di Australia. Komponen yang di Indonesia ini dibiayai oleh mitra yang di Indonesia dari pemerintah pusat atau daerah,
Sedangkan yang komponen di Australia tentu saja dibiayai oleh pemerintah Australia. Jadi seperti itu pada kasarnya informasi umumnya, dan tentu saja ini juga melibatkan 2 universitas kalau seperti itu. Jadi universitas yang ditunjuk atau yang jadi partner adalah universitas di Indonesia yang sudah memiliki MOU dengan universitas di Australia. Begitu, jadi nanti ada 4 partner ya sebenarnya, 4 mitra di dalam satu program tersebut. Apabila Provinsi Nusa Tenggara Timur tertarik, biasanya kami adakan expression of interest dulu ya di kesempatan awal, jadi supaya kita tahu mana saja pemerintah daerah ataupun badan di pusat atau kementerian di pusat yang berminat. Jadi silahkan nanti apabila berminat silahkan berpartisipasi. Untuk saat ini yang sedang berjalan itu kami ada kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan saat ini sedang dibuka, dan sasarannya itu keunggulan dari program Sweet Start ini, provinsi atau mitra yang Indonesia ini bisa menentukan sasarannya siapa gitu. Jadi contohnya yang Kalimantan Timur tadi, mereka menyasar guru dan pendidik di Kalimantan Timur untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi sangat terspesifik begitu ya, sangat strategis. Jadi setiap tahunnya biasa dibuka expression of interest itu kerjasamanya 3-4 kerjasama, artinya ada tiga kohort, 2 atau 3 kohort itu. Tapi yang mengajukan expression interest biasanya lebih dari 10 jaringan kerjasama. Dan sebenarnya NTT pernah mendapatkan 1 slot di tahun 2020, Ibu. Jadi betul ya Ibu Maria ingat ya, itu antara Undana, Griffith. Di instansinya siapa Bu? Itu kan ada di pemerintah provinsi ya, tapi pada saat penjajakan akhirnya harus pada saat menjelang COVID kalau tidak salah, dan dananya direalokasi, akhirnya tidak jadi. Jadi memang pernah NTT salah satu pemerintah provinsi yang mendapatkan 1 slot, tapi tidak dilanjutkan, dan mungkin bisa menjadi pertimbangan prioritas Pemdas selanjutnya. Begitu ya Ibu Ivon. Mungkin karena keterbatasan waktu, satu penanya tadi Ibu Ansi sudah angkat tangan, jadi mungkin Ibu silakan kalau ada. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita sekalian. Saya Ansiri Hidara dari LBH Apik NTT, Lembaga Bantuan Hukum yang khusus bekerja untuk isu perempuan dan anak. Dan saya berterima kasih sekali ya atas kunjungan kemarin dari teman-teman AI. Ada Ibu Mary kemarin yang hadir, kemudian juga Amanda, Pak Ilham, Pak Sugeng, dan Ibu Nadia. Beberapa hal sudah kami diskusikan kembali kemarin, tapi hari ini ada satu yang menarik bagi saya, karena di LBH Apik itu juga ada alumni ya, staf saya di sana, tapi bicara tadi soal skema, grade skema, itu saya kira menarik yang disampaikan oleh saudara saya tadi di sana, menyampaikan dengan sangat baik. Saya kira LBH Apik dalam kerja-kerjanya juga ingin berkontribusi. Nah, untuk itu saya pengen tahu persis kira-kira poin penting apa yang bisa dijelaskan di sini oleh teman-teman dari AI ini, untuk bagaimana kita juga bisa berkontribusi lewat platform itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ansi. Jadi alumni grant scheme, jadi dan AGS itu sebenarnya salah satu program yang dilakukan oleh Australia Awards untuk mendukung alumni ketika mereka kembali dari studinya, punya kesempatan, punya kapasitas untuk bisa mengabdikan, menerapkan apa yang dia pelajari di Australia atau apa yang dia lakukan sehari-hari di tempat kerjanya, baik di bidang kerjanya maupun di masyarakat. Dan itu yang dicari adalah ide-ide kreatif, inovatif, dan sebagainya. Dan setiap tahun dibuka 2 rounds. Namun tahun ini AGS round 2 terakhir ini, Ibu siapa yang Rizka sama Pak Willem ya, itu merupakan round terakhir untuk AGS. Akan dipending sebentar untuk perancangan ulang. Kira-kira bentuknya seperti apa? Karena AGS
walaupun cukup menarik, bagus, tapi kan jumlahnya sangat sedikit. Tiap tahun paling hanya 50 orang. Teman-teman alumni di sini pasti ada yang sudah pernah mencoba melamar. Itu kompetisinya sama ketat seperti kita melamar beasiswa juga sebenarnya. Jadi dilihat proposalnya seperti apa, ide kreatifnya seberapa kreatif, seberapa inovatif. Jadi ketika mendapatkan AGS itu juga sudah satu prestasi yang luar biasa menurut saya, yang melihat proses seleksinya juga. Nah, AGS sendiri akan ada tahap redesign proses awal tahun depan. Bentuknya seperti apa mungkin masih dalam pertimbangan, tapi sejalan dengan apa yang tadi Ibu Amanda sampaikan. Jadi kami ingin mendukung konsep agen perubahan untuk mendapatkan calon penerima beasiswa, mendukung dia selama di Australia, kemudian pulang kembali ke Indonesia, itu tetap dikawal dan didukung selama prosesnya. Jadi sehingga dia bisa dengan baik berkontribusi di bidang profesionalnya maupun di tempat kerjanya. Tapi bentuknya seperti apa akan dirancang. Salah satu pembelajaran kami adalah dalam mengawal AGS ini secara operasional sangat cukup resourceful, karena grantnya ada 50 per tahun, dan kalau dalam 3 tahun grantnya terus berjalan itu jumlahnya sangat besar, dan tim kami sangat kecil di Australia Awards. Mungkin itu dulu. Bu Mary mungkin mau menambahkan terkait prioritas kedutaan untuk kegiatan grant, silakan, atau kalau tidak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja untuk yang alumni grant scheme, memang betul ini sudah beberapa tahun kita lakukan. Tapi untuk yang fase sekarang, seperti yang tadi Pak Sugeng sudah sampaikan, mungkin akan ada sedikit pembaruan. Nah, ini akan didesain kan nanti di awal tahun Januari. Jadi mungkin untuk informasi selengkapnya, alangkah baiknya kita menunggu dulu gitu hasil dari desain yang baru gitu. Jadi nanti biar sudah lebih jelaskan informasinya seperti apa, prioritasnya seperti apa, caranya bagaimana, nanti mungkin lebih versi komplitnya nanti di tahun depan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Sugeng dan Ibu Mary. Bu Ansi sudah menjawab ya, nanti kita tunggu desain yang baru di tahun depan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami cukupkan 2 pertanyaan, akan tetapi setelah ini kita bisa makan siang sambil ngobrol lagi, sambil networking, sambil ngobrol santai begitu. Tapi mungkin untuk saat ini kami tutup dulu. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari universitas, perwakilan dari badan pemerintah daerah, dan juga dari organisasi perempuan dan disabilitas yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Kupang terutama. Kami sangat berharap informasi pada hari ini bisa diinformasikan kembali ke kantornya, ke organisasinya, sehingga Bapak Ibu semua bisa ikut menjadi sukses dari program Australia Awards di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih, dan kami informasikan juga apabila Bapak Ibu punya rekan ataupun kerabat yang tertarik untuk mengikuti program kami, nanti sore kami ada sesi informasi yang lebih detail menjelaskan mengenai skema beasiswa kami yang akan dibuka terutama di level S2 dan S3. Nanti acaranya di tempat yang sama pukul 4 sore, jadi silahkan apabila tertarik bisa datang nanti sore. Ada tambahan? Oh ya, mohon kami informasikan apabila Bapak Ibu tadi belum mengisi daftar hadir secara elektronik, di depan ada QR code, nanti silahkan di scan code-nya, bisa digunakan di handphone masing-masing. Jadi silakan nanti dilengkapi. Terima kasih banyak. Kita bisa lanjutkan diskusi sambil makan siang, tapi saya tutup dulu. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.